Selamat pagi anak-anak. Iya. eh, Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Bapak yang memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabarnya semua? Oke, baik ya, sehat-sehat kita semua. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, Bapak mengabsen dulu ya. Sela, oke, hadir ya. Suci, hadir. Ivanka, hadir. Cinta, hadir. Oke, hadir semua ya. Bagus, ini yang Bapak senang. Nah, jadi Bapak mau mengingatkan kembali kepada kalian. Sebelum kalian naik ke kelas 12 ini, sebelumnya kalian mempelajari apa? Sifat-sifat koloid, benar. Bagus ya Sinta. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelumnya Bapak mau memberitahu kita memakai metode pembelajaran atau model pembelajaran discovery learning yang berarti menuntut siswa untuk lebih aktif, menganalisis, dan dapat memecahkan masalah. Untuk tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi, berhitung, dan menganalisis. Kedua, peserta didik mampu untuk memberikan sikap lebih aktif dalam percobaan alat-alat dan mengetahui dan menganalisis percobaan tentang sifat kognitif larutan. Ketiga, dapat menjawab dan dapat menghitung, dan berikutnya dapat menentukan fraksi mol, menghitung mol, molalitas, normalitas, dan berikut sebagainya. Kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Iya, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit, berbicara elektrolit, berarti mampu dengan baik mengantarkan listrik. Dan kebalikannya, kalau non-elektrolit tidak baik dalam mengantarkan listrik. Iya, benar. Nah, baik, Bapak akan memberikan satu contoh. Siapa yang tahu di sini es putar? Tahu semua ya. Jadi es putar itu beda pembuatannya dengan es yang lain. Mengapa? Karena di dalam es putar itu ditambahkan penambahan garam. Di sini pasti semua pernah memasak Indomie kan? Jadi lebih enak itu, apalagi siapa yang suka sambal di sini? Ya, ditambah sambal itu lebih enak karena menambah cita rasa, atau siapa yang suka pedas ditambah. Jadi apa sih berhubungan dengan sifat koligatif yang akan kita pelajari hari ini? Iya, kenaikan titik didih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Sinta. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Sinta. Mengapa di dalam es putar ditambahkan garam? Kenapa tidak gula atau yang lain? Itu pertanyaan yang bagus ya. Nanti kita akan melakukan percobaan biar kalian sama-sama paham. Jadi Bapak mau menjawab pertanyaan dari Sinta tadi. Mengapa garam? Karena garam itu bersifat hidrofilik. Apa itu hidrofilik? Yang berarti air mengikat molekul. Ya, baik, hidrofilik tadi yang berarti garam tidak mengikat molekul air agar air tersebut tidak kembali membeku. Sampai sini paham? Oke, baik. Berbicara tentang sifat koligatif larutan,
Ada yang tahu apa itu sifat koligatif larutan? Iya, benar ya. Sifat koligatif larutan itu bergantung pada jumlah partikel pelarut, bukan jenis pelarutnya. Sampai sini paham? Baik. Baik, kita akan mempelajari berikutnya. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penurunan titik beku. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan tekanan uap. Keempat, tekanan osmotik. Jadi, larutan elektrolit itu terbagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu yaitu dapat terionisasi dengan sempurna. Contoh HCl yang menjadi H+ tambah Cl. Oke. Ya, elektrolit kuat tadi yang dapat terionisasi itu HCl menghasilkan H+ tambah Cl. Oke, untuk elektrolit lemahnya dapat terionisasi, tapi sebagian. Contohnya itu asam lemah dan basa lemah. Jadi untuk non elektrolit itu tidak dapat terionisasi sama sekali. Apa itu contohnya, Pak? Ya, contohnya glukosa, fruktosa, sukrosa. Nah, inilah contoh dari non elektrolit. Sampai sini paham? Baik. Ya, baik. Dari Bapak kasih contoh tadi, ditambahkan juga senyawa hidrokarbon lainnya. Oke, sampai sini sudah paham? Apakah ada pertanyaan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit? Ya, salah. Ya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Kenapa, Pak? Kita harus bisa membedakan larutan non elektrolit dan elektrolit. Jadi, perbedaannya itu jumlah zat terlarut pada larutan non elektrolit dan elektrolit itu berbeda. Sampai sini sudah paham? Ya, baik. Ya, Bapak akan melanjutkan. Ya, apa itu pertanyaannya? Mengapa titik didih yang membedakan non elektrolit dan apa yang membedakan atau titik didih manakah yang lebih besar, non elektrolit atau elektrolit? Ya, yang membedakannya itu jumlah zat partikel elektrolit lebih besar daripada non elektrolit. Oke ya, pertanyaan bagus itu ya. Oke, baik. Bapak akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Baik, kita akan membahas sifat yang pertama, yaitu penurunan titik beku. Apa itu titik beku? Suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair, yaitu terjadi gaya tarik antar molekul sehingga terjadinya zat padat. Yang berarti Pm sama dengan 0 derajat. Oke. Jadi besarnya penurunan titik beku yaitu 1 molar larutan. Dan untuk konstanta atau Kf-nya untuk titik beku memiliki atau berbeda-beda dengan rumus delta F sama dengan Kf dikali M. Oke,
Berikut yang kedua, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Titik didih itu apa ya? Ya, kenaikan titik didih itu suatu zat cair ketika sama dengan tekanan udara yang ada di luar. Yang berarti dB air sama dengan 1 atm 1 atmosfer sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita tahu kan kalau misalnya kita memasak air teh di rumah itu, apa yang kita lihat jika air itu sudah mendidih? Ya benar, yang kita lihat itu berbuih-buih atau bergelembung ke atas. Itu yang menandakan bahwa air itu sudah matang. Jadi kita tahu untuk suhu dari air matang itu yaitu 100 derajat Celcius. Jadi besarnya ketetapan yaitu 1 mol larutan dan memiliki konstanta masing-masing atau berbeda. Oke, sampai sini sudah paham? Baik. Iya, sudah paham sampai sini kan? Oke, baik. Jadi bisa kita ambil rumusnya, delta TB sama dengan KB dikali R. Oke, sudah paham ya sampai sini? Berikutnya kita sebentar ya, Bapak hapus dulu. Masuk ke sifat yang ketiga, tekanan uap. Tekanan uap ini berbanding terbalik dengan kenaikan titik didih tadi. Apa itu tekanan uap? Ya, kita lihat di depannya, ini tanda panah. Contohnya, di saat titik didih naik, dan di saat itu pula tekanan uap turun. Oke, sampai sini paham ya? Dengan rumus bisa kita ambil delta P sama dengan XT dikali P0. Oke, sampai sini sudah paham? Baik. Berikutnya kita masuk ke sifat yang berikutnya, keempat, sifat terakhir, yaitu sifat tekanan osmotik. Ya baik, tekanan osmotik ini ialah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan dari larutan dan pelarut murninya. Ya, baik, sampai paham? Oke, bisa kita lihat siapa yang tahu atau apalah yang bisa kalian pikirkan dengan pengertian tadi, contoh di kehidupan sehari-hari. Ya benar, infus. Kalian pernah sakit? Gimana rasanya? Sakit kan disuntik? Ya, itu terjadi atau prinsip kerjanya itu darah yang masuk ke dalam kulit kita, ke selang, itu terjadi namanya tekanan. Makanya infus tadi yang masuk melalui jarum bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Oke, bisa kita lihat di depan, ini ada rumus dari tekanan osmotik yang berarti P sama dengan E dikali C dikali R atau dikali T. Bisa juga kita buat sama P sama dengan M kali R kali T. Ya, I-nya itu apa Pak? Ya, I-nya ini indeks Van te Hoff. C-nya konsentrasi molar zat terlarut. R itu apa Pak? Konstanta gas ideal. T-nya yang berarti suhu dalam Kelvin. Kita bisa lihat di sini untuk T-nya 27 ditambah 273 dan dapat di sini untuk ketetapannya 300 Kelvin. Untuk R-nya berapa? 0,082 meter dikali.
namanya ATM Primo. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, baik. Baik. Sampai sini sudah paham semua kan? Ya, kita akan melakukan percobaan ya. Dan dapat biar kita tahu di mana titik bekunya, di mana tekanan uapnya, titik didihnya, dan untuk tekan osmotiknya. Oke, baik. Ya, baik, di depan ada contoh soal, ada 2 soal, jadi 2 kelompok. Duduk sama kelompoknya masing-masing ya. Catat soalnya ya. Kasih waktu 20 menit. Sudah, Alex? Catat sama-sama ya. Baik, perhatikan ke depan. Diketahui soalnya natrium hidroksida 1,6 gram dilakukan dalam 300 gram air. Hitung titik mineral tersebut. Di air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M atau relatif Na 23 O 16 H sama dengan 1. Gram Kb 0,5 delta Tb per Kb. Oke, benar ya. Nomor 1 benar. Untuk menaikkan titik didih 290 ml air menjadi 100,1 Celcius ditambahkan jika tekanan udara luar sangat kecil. Hitung jumlah zat gula yang harus ditambahkan. Diskusikan ya sama kelompok ya. Ya Pak, udah Pak. Mana, udah selesai semua? Udah. 35 menit lagi ya. Tunggu, Alex, kelompok 2 sudah? Sudah Pak. Oke, berarti kalau begitu kelompok 1 maju. Ini spidolnya. Jadi kita periksa sama-sama ya.
Nomor 2. Dan lanjut Alex. Stop aja deh. Kenapa? Ditanya gerak minta TB 1 B betul rumusnya. Oke, benar ya? Pintar-pintar ya kalian semua. Oke. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan salah satu penerapan sifat kualitatif, yaitu penurunan titik beku dengan cara membuat es mambo. Mau tahu caranya? Let's go! Alat dan bahan yang digunakan yaitu es batu, susu, garam, kantong plastik kecil, dan baskom. Langkah pertama yaitu pecahkan es batu menjadi es kecil-kecil dengan menggunakan palu. Kedua, siapkan kantong plastik kecil dan isikan dengan susu. Jika sudah terisi penuh, ikat kantong tersebut dengan sangat rapat.
Ulangi langkah-langkah ini sebanyak yang kalian inginkan. 3. Masukkan garam sebanyak mungkin ke dalam es batu hingga merata. Jika sudah merata, selanjutnya masukkan kantong yang sudah berisi susu ke dalam baskom. Usahakan menaruh kantong tersebut dengan merata di dalam es. Dan diamkan kantong-kantong tersebut di dalam es selama 30 menit atau sampai ia beku. Nah, udah jadi guys es mambonya. Bisa langsung dicoba nih. Oke guys, udah jadi nih es mambonya. Pasti kalian bingung, kok bisa sih? Jadi, saat kita menuangkan garam ke dalam es batu, garam tersebut akan mengakibatkan penurunan titik beku, sehingga susu di dalam plastik ini akan lebih cepat membeku. Jadi dapat diketahui dari video tersebut, bahwa semakin banyak garam yang dimasukkan, maka akan semakin cepat es mambo ini membeku. Jadi gitu guys videonya. Thank you for watching. Ya, untuk kesimpulannya siapa yang bisa menjawab? Atau ada dari kalian yang tahu setelah dari percobaan tadi? Iya benar ya. Untuk kesimpulannya, berbicara tentang sifat koligatif larutan tadi, yang pertama, jumlah partikel. Jadi sifat koligatif larutan itu tergantung daripada jumlah partikel, bukan dari jenisnya. Oke, yang kedua, larutan elektrolit dan non elektrolit tadi, titik didih mana yang lebih besar? Ya, titik didih yang lebih besar itu yaitu larutan elektrolit. Ya benar. Sampai sini paham ya semuanya? Oke baik. Hari ini kita sudahi dulu pelajaran kita ya. Jadi untuk berikutnya dikerjakan soal-soal yang di buku. Untuk tugasnya juga ya halaman 273 dikerjakan. Ya jangan lupa ya, harus makin aktif, makin baik semuanya. Banyak belajar, banyak membaca buku. Oke, biar makin pintar semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menutup doa terlebih dahulu ya. Ya baik. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Ingat ya dikerjakan tugasnya. Oke, selamat pagi.